Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan Karisma ya, 125 cc. Ini tadi yang pertama sudah selesai ya untuk kasusnya. Sekarang ada kasus kedua lagi, ini saya bacakan. Jadi nomor 2 ini kita akan selesaikan penggantian bearing roda depan. Oke, disimak saja. Nah, ini tak goyang-goyang ya bannya. Loh, sudah kelihatan oblak ya. Cuman kita kan nggak tahu ya, ini oblaknya karena bearingnya atau rumahnya ya. Jadi ada dua kemungkinan, makanya kita bongkar dulu. Nanti kuncinya kita gunakan kunci 19 untuk di sini ya. Kita pakai ring aja, kunci ring. Kalau di sebelah sananya nanti pakai kunci 14. Sebelah situ. Nah, murnya kita lepas, kemudian kita tarik bannya kayak gini. Ke depan aja nariknya. Jangan lupa diganjel ya di knalpotnya ini yang saya kalau pakai ya. Pakai batu aja lah. Seadanya. Kalau ada dongkrak ya pakai dongkrak, tapi kalau nggak ada ya kayak gini aja. Kita lepas dulu sealnya ya. Kita congkel aja pakai obeng kayak gini. Dicongkel aja pelan-pelan muter. Nanti juga lepas kok. Oke, kita cek bearingnya ya, digoyang-goyang kayak gini. Nah, kalau sebelah sini kayaknya nggak ada masalah ya. Cuma ya ini sudah karat juga. Jadi kita ganti aja lah yang sebelah sini. Terus baliknya juga kita cek nih. Ada hasilnya juga ya, tinggal kita congkel seperti ini. Terus kita cek juga nih. Nah, ini nih. Dan ternyata yang oblak itu rumahnya ya. Jadi rumahnya sudah kalah sama bearingnya. Yes, ini sudah pengaruh umur ya. Harusnya sih memang kita ganti ini velgnya, atau kita bubutkan terus kita ganti dengan bearing yang lebih besar. Cuma ya kalau memang nggak ada dana ya ya wis lah, kita bisa akalin aja lah. Kita lepas aja dulu bearingnya. Untuk melepas bearing yang oblak ini gampang sekali ya, tinggal kita tusuk dari sebelah sana dan dia akan jatuh seperti ini. Untuk melepas bearing yang satunya kita tidurkan seperti ini, terus kita pukul dari atas ini ya. Mau menggunakan apa aja lah, pokoknya dipukul biar bisa keluar, dipukul muter ya. Jadi biar dia bisa keluar cepat. Terlihat bearingnya dan bushingnya juga sudah karatan ya. Ini dikarenakan seal-seal tadi itu udah mengalami kebocoran. Kalau memang ada spare partnya kita ganti. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana caranya untuk kita mengakali bearing yang oblak ini ya, karena rumahnya sudah aus. Jadi memang banyak cara sebenarnya. Ada yang diganjel pakai eh, seng, ada yang diganjel pakai plastik, bahkan ada yang dilem juga ya pakai lem besi itu ya, lem yang dicampur itu. Ada juga yang diganjel pakai kain, kain levis, yes pokoknya kain lah biasa. Terus ada juga yang dibubut ulang. Memang kalau dibubut ini agak ekstra ya untuk biayanya. Jadi nanti bearingnya diganti gitu ya, atau bearingnya didobel, jadi dibubut sampai masuk ke dalam. Jadi bearingnya double masuk ke dalam, tambahin bearing, jadi nanti bearingnya ada tiga. Cuman kali ini saya akan mencoba metode dengan menggunakan kain saja ya. Ya memang namanya kita mengakali ya, nggak ada yang namanya awet ya. Jadi pasti semua itu ada umurnya kalau diakalin. Cuman ya
Demi menghemat biaya, yes, kita sebisa mungkin ya pokoknya dibuat biar bisa enak lagi, biar bisa jalan lagi, kayak gitu ya. Jadi mau pakai metode apa aja, yo silahkan. Kita siapkan untuk bearingnya dulu ya, jadi dua-duanya diganti dengan ukuran 6201. Nah, seperti ini ya, 6201. Jadi metode pengganjalan tadi ya, yang kita akalin tadi menggunakan seng, menggunakan lem, atau plastik atau kain tadi, fungsinya juga sebenarnya kita ibaratkan itu sebagai bushing ya, seperti bushing arem itu ya. Ada yang pakai karet, ada yang pakai plastik. Bushing-bushing itu kan juga fungsinya kayak gitu. Yang penting nanti itu rapat gitu, kita masukkannya itu rapat, jadi dia nanti akan berfungsi sebagai bushing juga. Nah, kalau pakai kain itu ya bagi saya sih itu yang paling simple ya, karena nanti yang rusak itu kainnya, bukan rumahnya, bukan bearingnya. Jadi nanti ya tinggal ganti lagi kain kayak gitu ya. Kalau pakai seng itu nanti rumahnya malah tambah lebar. Kalau pakai plastik atau pakai lem itu, kalau bagi saya sih ya sama seperti kain lah. Tinggal yang mana yang paling enak lah ya. Kalau saya sih enaknya sih ya pakai kain karena itu yang paling simple. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau saya pakai kain ini, kita siapkan kain ini dilapis aja menjadi dua gini ya. Memang dia tipis tapi fungsinya juga besar. Disesuaikan dengan lingkarannya piring ini ya. Kita potong dulu, nanti baru kita masukkan. Kita masukkan dulu kainnya ya, kita tata melingkar seperti ini. Kita lebarkan, pokoknya dia sesuai, baru kita masukkan piringnya. Sambil nanti kalau sudah agak masuk baru kita pukul ya. Pakai ya apa aja lah yang bisa untuk memasukkan lah. Jadi nggak usah diperdebatkan untuk memukul, yang penting nggak kena yang as tengah itu ya, atau nggak sampai mukul kayak tukang batu gitu ya. Pokoknya pelan-pelan lah mukulnya. Dipukul secara keliling gini ya sampai dia masuk ke dalam, sampai mentok. Yuk kayak gini nih. Kalau sudah selesai tinggal kita potong sisanya ini ya pakai cutter. Ya pokoknya gini aja dipotong lah, nggak masalah. Mau jerabut-jerabut sedikit ora masalah, yang penting dia kepotong aja. Nah, ini hasilnya ya. Terus kita coba goyang-goyang sedikit, apakah masih ada longgarnya. Kalau sudah press gini ya, sepan gini ya sudah, kita yakin pasti ini udah kuat. Tinggal kita pasang yang satu, jangan lupa bushing tengahnya ini dipasang ya. Terus harus sejajar dengan batasnya masuknya bearing itu. Kalau kurang ya ditambahi ring, kalau kelebihan nanti digerinda. Ya udah kita pasang aja sebelahnya. Sama seperti di satunya ya, cuman ini kita nggak ganjel-ganjel karena dia masih span, belum aus rumahnya.
sudah selesai, tinggal kita pasang terus nanti dites. Kita coba untuk tes goyangin ya. Nah, ini sudah oke, sudah nggak ada goyang ya, tinggal dijalanin aja. Insya Allah ini sudah kuat ini. Segitu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.